Perkenalkan, nama saya Ahmad Awal Gifari dari Program Studi Arsitektur Angkatan 2023. Alasan saya memilih prodi arsitektur karena dari SMP saya gemar menggambar dan mendesain bangunan. Oleh karena itu, saya ingin mendalaminya. Dan untuk mata kuliah teknologi bahan bangunan, saya sangat tertarik dengannya karena menjelaskan karakteristik dan tipe-tipe bahan bangunan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik dan tipe-tipe bangunan tersebut. Materi pertama yaitu pengantar bahan bangunan. Yang terlintas pada pikiran saya saat mendengar kata bahan bangunan ialah semen, kayu, batu, bata, dan sebagainya. Ya, bahan bangunan adalah bahan yang dipakai untuk membangun bangunan dan bagian-bagiannya. Selanjutnya, ada teknologi dalam bahan bangunan. Teknologi dalam bangunan adalah metode, cara, atau langkah-langkah dalam mengaplikasikan bahan bangunan. Lanjut ke materi yang kedua yaitu sistem struktur dan sistem konstruksi. Apa perbedaan bangunan dan bangunan gedung? Menurut saya, bangunan itu merupakan sesuatu yang dibangun manusia untuk kebutuhan tertentu seperti jembatan, patung, gapura, dan sebagainya. Dan untuk bangunan gedung, menurut saya adalah bangunan yang dipakai manusia dalam kegiatan sehari-hari seperti rumah, mal, kantor, dan sebagainya. Dan untuk perbedaan struktur dan konstruksi adalah struktur adalah sistem bangunan yang terdiri dari atas bagian-bagian pembentuk bangunan seperti pondasi, slope, dinding, dan sebagainya. Sedangkan konstruksi adalah metode, cara, teknik dalam pemasangan elemen struktur dan non-struktur. Untuk struktur ada 3 jenis yaitu struktur bawah, struktur tengah, dan struktur atas. Dan untuk sistem konstruksi dapat meliputi bagian struktur maupun non-struktur selama objeknya adalah bangunan. Materi selanjutnya yaitu elemen tanah. Bahan bangunan berbahan dasar tanah, khususnya tanah liat, sudah ada semenjak peradaban kuno. Tanah liat diyakini sebagai salah satu material bangunan paling kuno. Jadi tanah liat merupakan tanah yang terdiri dari partikel-partikel penyusun berupa senyawa dasar silika yang mempunyai ukuran yang sangat kecil. Tanah liat juga mengandung silika yang sangat halus. Selain itu terdapat unsur lawan seperti silika dan aluminium. Selanjutnya adalah batu bata merah yang merupakan komponen bangunan yang dibuat dari tanah dengan campuran bahan-bahan lain dan dibakar dalam suhu tinggi yang digunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan. Untuk karakteristik batu bata itu sendiri adalah sebagai berikut. Mampu menahan panas dengan baik, tahan cuaca harus melalui proses tertentu, memiliki tekstur yang kasar, dan yang terakhir daya tahan air yang cukup baik tetapi tidak untuk waktu yang lama. Lalu ada elemen batu. Bahan bangunan batu adalah sebagai bagian dari teknologi awal peradaban manusia dimulai pada zaman Neolitikum. Selanjutnya batu digunakan sebagai alat perkakas, alat berburu, ataupun sebagai pemujaan, tetapi akhirnya beralih fungsi menjadi bahan bangunan. Kelebihan batu ialah tahan api dan panas dan juga tahan air, mudah didapatkan dan cukup tahan dengan cuaca ekstrim. Ada kelebihan pasti, ada juga kekurangan. Kekurangan batu yaitu batu memiliki bentuk dan berat yang berbeda-beda, sehingga harus dipotong terlebih dahulu dan memerlukan material lain dalam pembuatannya. Lalu, kayu dan bambu. Kayu dan bambu sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu sebagai bahan bangunan. Material kayu didapatkan dari pohon tertentu. Pemanfaatan material kayu dalam konstruksi untuk struktur harus mampu menahan beban. Keawetan harus aman dalam jangka panjang, dipasang dengan sistem konstruksi yang sesuai. Dan untuk karakteristik bambu adalah berat bambu paling tidak 0,5 gram sampai 0,9 gram per cm persegi, dan bagian kulit bambu adalah bagian terkuat. Baik kayu atau bambu, dua-duanya merupakan material yang bagus untuk bangunan. Kayu dan bambu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui walaupun dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan jika dilakukan penebangan secara terus-menerus. Setelah bambu dan kayu, selanjutnya adalah beton. Beton merupakan campuran bahan-bahan agregat halus dan kasar yang terdiri dari pasir, kerikil, batu yang dicampur dengan semen atau lebih tepatnya Portland semen dan air untuk membentuk beton. Beton sebagai komponen struktural yaitu balok berfungsi menyalurkan beban-beban dari pelat ke kolom yang pada akhirnya oleh kolom disalurkan ke pondasi. Kolom merupakan bagian dari elemen komponen struktur suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai penyalur beban. Pelat merupakan suatu struktur yang dibuat untuk keperluan seperti lantai bangunan, atap, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kelebihan beton yaitu
Beton tahan aus dan kebakaran. Biaya perawatannya rendah, berkekuatan tekanan tinggi, dan tahan terhadap pengkaratan. Seperti sebelumnya ada kelebihannya, pasti ada juga kekurangannya. Kekurangan beton yaitu mudah mengerut saat kering dan mengembang. Jika basah, sering muncul retak, dan jika proses pembuatan ada yang salah, jika sudah mengeras, beton akan sulit diubah untuk menimbulkan kerusakan. Setelah beton dan yang terakhir adalah metal. Metal di sini merupakan salah satu bahan bangunan yang sering dipakai karena kekuatannya, terutama baja. Kelebihan baja ialah sebagai berikut. Pertama, tingkat kekerasan dari baja sangat tinggi. Kedua, ketahanan terhadap beban tarik sangat tinggi dan baja tidak gampang patah. Adapun kekurangan baja yaitu biaya sangat mahal, bisa berkarat, dan tidak tahan api. Itu saja penjelasan singkat dari saya dan terima kasih atas perhatiannya.